Dalam edisi terbaru Il Fatto Quotidiano, terungkap kontroversi besar terkait peran supervisor VAR, sosok misterius yang berada di balik layar di ruang VAR. Secara resmi, supervisor hanya seharusnya memberi penilaian tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan. Namun, laporan mengungkap bahwa kehadiran mereka berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan secara signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, asisten wasit Rocca melontarkan kritik keras, termasuk tuduhan bahwa selama laga Udinese versus Parma, sang pengawas pertandingan Gianluca Rocci mengetuk pintu ruang VAR untuk mengingatkan adanya pelanggaran handball yang akhirnya berujung penalti. Il Fatto berhasil mendapatkan rekaman asli suara VAR yang sempat hilang dari siaran DAZN karena pengaturan dari Asosiasi Wasit Italia, AIA. Di rekaman terdengar ketukan pintu, diduga kuat suara Rocci. Meski suara ketukan itu bukan bukti mutlak, namun rekaman tersebut mengindikasikan adanya perubahan sikap wasit VAR yang awalnya tidak berniat memberikan penalti, lalu berubah keputusan setelah intervensi. Menanggapi hal ini, AIA telah meminta penjelasan dari Rocci dan menyerahkan kasus ini ke pihak kejaksaan, yang kemungkinan akan membuka penyelidikan. Jika tuduhan terbukti, Rocci bisa kehilangan jabatannya. Menurut penyelidikan Il Fatto, supervisor VAR adalah sosok yang selalu hadir di ruang pusat VAR di Lissone, berkomunikasi dengan operator VAR lainnya, meskipun perannya tidak diatur oleh regulasi resmi. Beberapa nama top dari Asosiasi Wasit Nasional, CAN, pernah mengisi posisi ini, termasuk Rocci sendiri, Gervasoni, Tonolini, Di Liberatore, dan Tomasi. Bahkan, sumber internal mengonfirmasi bahwa selama ini telah terjadi campur tangan dan pemberian tanda-tanda tertentu untuk mempengaruhi keputusan VAR, yang menciptakan situasi sangat memalukan bagi AIA. Kasus ini memaksa asosiasi untuk memberikan penjelasan kepada publik dan mengevaluasi ulang sistem pengawasan VAR di Italia. Menurut laporan La Repubblica, klub Arab Saudi Al Hilal telah menawarkan kontrak fantastis kepada pelatih Inter, Simone Inzaghi, 30 juta euro per tahun ditambah klausul pelepasan bebas penalti. Angka ini berbeda dari yang sebelumnya dilaporkan media lain, namun tetap menunjukkan keseriusan minat dari pihak Timur Tengah. Meski demikian, Inter Milan hingga saat ini tidak mempertimbangkan untuk melepas Inzaghi, bahkan setelah final Liga Champions yang akan berlangsung di Munchen. Klub tetap berpegang pada proyek yang telah dibangun bersama sang pelatih. Sumber-sumber internal Al Hilal sendiri disebut lebih berhati-hati dibandingkan pernyataan terbuka dari saluran TV Arab SSC. Jika Inzaghi ingin bertahan, diakini ia akan meminta jaminan dari manajemen Inter, bukan soal gaji, melainkan terkait rencana transfer dan kekuatan skuad ke depan. Namun, bila akhirnya Inzaghi memilih hengkang, nama Massimiliano Allegri disebut sebagai calon pengganti. Allegri memiliki hubungan profesional yang kuat dengan Beppe Marotta, yang pernah sukses bersamanya di Juventus. Laga semifinal Liga Champions antara Inter dan Barcelona telah tercatat sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Momen-momen dramatis itu sulit dilupakan, baik bagi mereka yang menyaksikannya langsung di stadion maupun melalui layar kaca. Dalam episode terbaru Team Talks, Hakan Calhanoglu mengenang momen penting ketika ia mencetak gol dari titik penalti untuk membawa Inter unggul 2-0 sementara. Itu pertama kalinya saya merasakan San Siro begitu sunyi, ungkap gelandang asal Turki itu. Sunyi yang penuh ketegangan. Para tifosi menahan napas, dan saya bisa merasakannya. Szczęsny adalah kiper hebat, dan mengeksekusi penalti melawannya tidak mudah. Kalau saya gagal, pertandingan bisa berbalik arah. Tapi saya tetap fokus, memilih sudut, dan menendang seperti biasanya. Ketika bola masuk, rasanya luar biasa. Calhanoglu juga mengenang momen ketika Francesco Acerbi mencetak gol penyeimbang yang membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Itu momen yang sangat spesial. Saat bola masuk, saya langsung merasa bahwa sesuatu telah berubah. Itu pertanda bahwa kami benar-benar bisa melakukannya. Dengan emosi yang begitu kuat dan keyakinan yang tumbuh di setiap detik pertandingan, Inter membuktikan bahwa mereka layak berada di final, dan momen-momen seperti ini akan hidup selamanya dalam ingatan para pendukung. Denzel Dumfries menunjukkan performa luar biasa bersama Inter,
terutama setelah pulih dari cedera yang ia alami di Bergamo. Kembalinya sang bek kanan bertepatan dengan laga penting melawan Barcelona di semifinal Liga Champions, dan kehadirannya terbukti sangat menentukan. 2 gol yang ia cetak menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh tim. Dalam episode terbaru Team Talks, Dumfries menceritakan betapa emosional momen tersebut baginya. Ia mengungkapkan bahwa setelah masa pemulihan yang berat, bisa kembali dan langsung memberikan kontribusi nyata adalah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa dihargai dan dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Dukungan dari tim menjadi kekuatan utama yang membantunya tampil optimal. Dengan kepercayaan diri dan semangat yang kembali, Dumfries kini menatap laga final dengan penuh harapan. Bagi sang pemain, ini bukan sekadar pertandingan terakhir musim ini, melainkan peluang untuk menjadikan semua perjuangan selama ini bermakna. Final nanti semoga menjadi momen terbaik kami, ujarnya penuh keyakinan. Marko Arnautovic berbicara di kanal YouTube resmi Inter. Dalam wawancaranya, striker asal Austria itu tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap tim dan semua orang yang bekerja untuk klub. Saya sangat bangga dengan tim ini dan semua orang yang terlibat. Saya tak bisa membayangkan 2 tahun yang lebih baik dari 2 musim terakhir ini. Saya ingin merasakan kembali emosi yang sama seperti saat menghadapi Barcelona. Duduk di bangku cadangan justru membuat kami lebih menderita. Anda tidak bisa berpartisipasi langsung, hanya bisa berteriak dari pinggir lapangan. Arnautovic juga berbagi tentang rutinitas sebelum pertandingan besar. Saya selalu berbicara dengan Denzel, Hakan, dan kadang-kadang dengan Marco juga sebelum laga. Saya bilang, ini saatnya, ini panggungnya, dan kita harus ada di sana. Saya katakan pada Denzel sebelum laga lawan Barcelona, lupakan dulu liga, sekarang ada pertandingan yang lebih penting untuk difokuskan. Dan kemudian dia tampil luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga pada anak-anak ini. Setiap hari saya datang ke sini dengan senyuman, kadang lelah, tapi selalu bangga bisa berada di sini dan menjadi bagian dari perjalanan menuju final. Arnautovic juga menyoroti peran penting pelatih Simone Inzaghi dalam membangun semangat tim. Kekompakan grup dan cara pelatih mengelola kami sangat penting, terutama setelah kekalahan dari Bologna dan Milan. Pelatih memberi kami motivasi besar dan benar-benar membuat perbedaan. Kami semua berbicara, saling menyampaikan pendapat, dan itu memberi kami dorongan tambahan untuk terus maju dan tidak menyerah. Ketertarikan Al Hilal terhadap Simone Inzaghi juga mendapat sorotan besar dari Corriere della Sera. Menurut harian tersebut, perantara dalam negosiasi ini adalah putranya, Tommaso, yang merupakan bagian dari agensi milik Pastorello dan diduga menjadi salah satu mediator dalam proses pembicaraan. Keluarga Inzaghi, terutama sang istri Gaia Lucariello, dikabarkan kini tidak lagi begitu menolak kemungkinan pindah ke Arab Saudi seperti yang terkesan pada awal pekan lalu. Hari ini, sang pelatih akan berbicara di Appiano Gentile dalam rangka Media Day. Rumor mengenai Al Hilal bisa menjadi gangguan, namun juga bisa menjadi pemicu semangat tambahan yang mempererat ruang ganti menjelang final. Pelatih belum memberitahu klub apapun soal keputusannya. Tetapi jika ia memutuskan hengkang, maka Inter harus segera mulai mencari pengganti. Corriere della Sera menyebut nama Massimiliano Allegri. Meski saat ini Napoli berada di posisi terdepan untuk merekrutnya. Namun Oltre dikabarkan lebih menyukai profil pelatih muda dan menarik, seperti Fabregas. Dalam editorialnya di Corriere della Sera, jurnalis senior Paolo Condo mengulas kemungkinan kepergian Simone Inzaghi dari Inter usai final Liga Champions. Ia menekankan bahwa tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal, bukan sekadar isapan jempol. Tawaran Al Hilal adalah kisah dongeng khas Arab Saudi, tapi yang terpenting, tawaran itu nyata. Di masa bursa transfer, sudah biasa agen menyebarkan isu minat dari Arab untuk menekan klub. Tapi pernyataan dari televisi Saudi yang kredibel kemarin membuktikan keseriusan tawaran itu. Dan ketika Inzaghi mengatakan semuanya akan dibicarakan setelah final, artinya pintu itu tetap terbuka. Condo juga mempertanyakan apakah benar Inzaghi, yang baru berusia 49 tahun, akan meninggalkan panggung besar sepak bola Eropa. Memang, kita tidak bisa menilai keputusan orang lain berdasarkan isi rekening mereka, apalagi uang dari para syekh sangat besar.
Tapi tidak mengherankan jika kebimbangan Inzaghi juga berkaitan dengan kurangnya penghargaan yang ia rasakan, hal yang kadang meracuni hidupnya. Ia lalu memaparkan data yang memperkuat reputasi sang pelatih. Selama 4 musim di Inter, Simone meraih 331 poin di Serie A, jauh di atas Napoli, Milan, dan Juventus. Memang benar hanya 1 Scudetto yang diraih, tapi 2 final Liga Champions, jelas menjadi nilai besar yang mengimbangi kekurangan itu. Riccardo Trevisani berbicara di acara pressing mengenai musim yang dijalani Inter dan masa depan Simone Inzaghi di Inter. Saya tidak begitu yakin mereka akan terus bersama. Tanggal 31 Mei adalah segalanya. Momen paling penting, baik bagi klub yang bisa mengisi kekosongan trofi selama 15 tahun, maupun bagi Inzaghi untuk menghapus kekecewaan karena gagal juara Liga dan Liga Champions 2 tahun lalu. Momen ini terlalu besar untuk terpengaruh oleh hal lain, dan mulai 1 Juni akan dilakukan evaluasi. Setelah 4 tahun, dengan sedikit ketegangan dari kedua pihak, bisa saja muncul opsi untuk berpisah. Karena dalam 100 tahun sejarah klub, tidak banyak pelatih yang bertahan 5 musim. Kita harus kembali ke 2021 dan mengingat ekspektasi saat itu. Hanya berharap finish di posisi 4 besar, lanjut Trevisani. Lalu Di Marco berkembang luar biasa. Calhanoglu menjadi regista, tim bermain bagus dan sudah unggul jauh di paruh musim. Karena itu, Scudetto yang paling disayangkan menurut saya adalah musim pertama, saat unggul di derby, lalu pergantian pemain membawa kekalahan 2-1. Itu satu-satunya tanggung jawabnya. Musim ini, ia punya banyak alasan kuat. Handball bisek, penalti yang tak diberikan, final Liga Champions, cedera, dan buruknya performa pemain cadangan di lini serang. Mereka hanya mencetak 7 gol bertiga. Lihat saja peluang Arnautovic yang gagal meski gawang kosong di Liga. Bagi saya, ini adalah musim terbaik dari 4 tahun terakhir.